Sadis adalah satu kata yang bisa diungkapkan pertandingan tadi, bahwa Indonesia dibantai Vietnam 0-3 ya di kandang sendiri. Ya, di sini kita tidak ada yang perlu menyalahkan juga ya, bahwa kualitas backnya kita ya di lini belakang kita sudah bagus ya, sudah bagus, kualitas level internasionalnya sudah bagus, permainannya juga sudah bagus gitu ya kan. Ya walaupun kita harus akui ya, Vietnam itu sebenarnya bermain efektif ya, meredam taktik kita, meredam dominasi kita dengan bermain cukup efektif. Kita akui juga 2 gol di awal, menit-menit awal tersebut sedikit merubah apa yang mungkin sudah direncanakan oleh John Hetman ya. Ya, tapi 2 gol tersebut ya bukan murni kesalahan back ya, yaitu adalah sebuah efektivitas ya dari permainan Vietnam. Walaupun back-backnya kita juga ya kualitasnya tuh ya, saya bagus. Tapi intinya kita harus melangkah lagi ya, karena kita masih ada pertandingan melawan Singapura ya. Artinya kita harus fokus berbenah ya, terutama semua lini ya. Jadi nggak hanya lini belakang aja yang harus berbenah, semuanya ya. Tadi semuanya belum bisa menunjukkan performa terbaik ya, walaupun kita udah berusaha untuk create chances ya, untuk berusaha untuk mengejar ketertinggalan gitu ya. Tapi memang 2 gol di awal membuat sedikit game plan-nya kita sedikit berubah gitu ya. Yang gue pertanyakan, kok John pasang Klok, Ahmad, Tom sama Yenner di tengah, yang mungkin yang punya speed dari sisi transisi itu Yenner doang. Kalau kalian lihat gol ketiga di mana Ahmad didorong terus dia nggak balik lagi, lawannya bisa di passing, Shane telat karena itu bukan salah Shane, itu bukan orang yang dijaga Shane, tapi dia coba menutup tapi telat, terjadi gol ketiga. Ini level kayak apa? Ini gue rasa dan gue yakin dan harusnya John Hetman marah besar dengan gol ketiga ini. Nggak boleh terjadi. Terus kalau gue 2 gol yang pertama, gue bilang itu salah pelatih. Karena ya gue itu bukan fans dengan main 3-4-3 atau 3-5-2. Ngerti nggak lo? Karena untuk gue bermain 3 begitu sulit. Lu harus punya level yang bagus untuk bisa menjalankan tiga back. Kenapa sulit? Lu berusaha menguasai lini tengah dan dengan 5 pemain, tapi sementara juga 3 pemain belakang ini harus punya timing yang tepat. Mereka harus tahu kapan ngebantu serangan, kapan tidak. Dan di kita, level kita itu nggak cocok untuk bermain itu. Udah bertahun-tahun, berkali-kali gue bilang. Di bawah STY, di bawah Kluivert, lawan Jepang juga main 3 back, diobok-obok. Gue pertanyakan kenapa kita nggak main biasalah 4-2-3-1 dengan 2 anchor. Apa salahnya main seperti itu sih? Itu gue nggak ngerti. Nyerang sulit, defense-nya hancur, dan kita masih harus ketemu Singapura. Di mana Singapura kemarin nahan imbang Vietnam. Targetnya juara dengan beberapa pemain diaspora kita yang main di Liga 1 untuk musim depan. Apakah kalau John Hetman ini gagal bakal dipecat? Apakah ini turnamen jebakan? Gila, 3-0 loh. Mana gak ada pemain abroad lagi. Parah. Marcelino mana Marcelino? Malah cedera Marcelino. Astaga. Gimana? Halo bro. Lu diam. Jangan bacot ya. Gue balas ya. Gue balas lu di final. Belum juga ngomong gue. Jujur, kalah 3-0 di kandang sendiri malu-maluin sih. Bener-bener timnas Indonesia dibikin buntu sama Vietnam. Kita dibiarin megang bola, dibiarin megang possession. Mereka cuma nunggu dan manfaatin kesalahan dari pemain kita sendiri. Jujur sih, ngeliat permainan Vietnam malam hari ini tuh berasa nonton permainan timnas Indonesia pas zamannya Coach STY ngelawan negara-negara yang lebih jago daripada Indonesia. Gak malu gitu buat main bertahan, main low block, main nunggu, yang penting menang. Nah ini juga yang dilakuin sama Vietnamnya Kim Sang-sik yang udah berpengalaman banget ngelawan Indonesia di Asia Tenggara.
Dengan hasil ini membuat timnas Indonesia tertahan di posisi 3 klasemen sementara dan menyisakan satu pertandingan lagi lawan Singapura yang menjadi pertandingan penentu bakal lolos ke semifinal atau enggak. Ayo timnas berbenah, masih ada waktu buat persiapan lawan Singapura. Kita pasti bisa menang dan lolos ke semifinal. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Let's go. Panik gak? Panik lah John Herdman dan Indonesia. Nasib Indonesia di ujung tanduk di turnamen Piala AFF setelah kalah 3-0 oleh Vietnam. Gila. Berikut ini adalah klasmen sementara Piala AFF 2026 di grup A. Indonesia turun 1 peringkat, berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Sedangkan Vietnam langsung memuncaki grup A dengan koleksi 7 poin setelah berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Dengan hasil ini, nasib Indonesia berada di ujung tanduk. Masih ada satu kesempatan lagi di hari Jumat. Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan away melawan Singapura. Jika kalah ataupun seri, dipastikan Indonesia gagal total di Piala AFF 2026. Hancur, dan hancur. Itu satu kata untuk King Indo di pertandingan melawan Vietnam ini. Deh, kalau abis ini media Vietnam koar-koar, kita nggak usah tanggepin. Emang mereka ada hasilnya. Yang kita butuhkan adalah perbaikan. Jangan lama-lama mendem kekesalan dan kekecewaan. Karena kemarin King Indo menang, kita senang bareng-bareng. Sekarang King Indo kalah, kita juga harus bareng-bareng. Lawan Singapura di hari Jumat, kita nggak boleh seri, apalagi kalah. Yang kita harus lakukan adalah kemenangan meraih 3 poin. Karena kalau kita gagal mendapatkan 3 poin, sama dengan kita pulang alias gugur. Jadi di hari Jumat, insya Allah besok yang penuh berkah, kita doakan King Indo main bagus, fokus untuk melaju ke semifinal. Gue Indonesia optimis masuk ke semifinal. Bismillah. Ya Allah. Oh, nggak kelas ini, nggak kelas kalau kayak gini, boy. Indonesia ada di peringkat 3. Siapa yang tadi malam nonton Indonesia versus Vietnam? Boleh kok kalian komenin itu pertandingan di video gue ini, guys. Ya, dengan hasil 0-3 itu mau nggak mau Indonesia memang harus mendapatkan kemenangan saat berhadapan dengan Singapura nanti, boy. Karena kalau nggak ya selesailah Indonesia di turnamen Piala AFF kali ini, boy. Tadi malam tuh timnas Indonesia tampilnya kurang banget ya nggak sih, guys? Kita memang nggak bisa nyalahin hanya barisan pertahanan yang beberapa kali membuat blunder ya. Karena memang ya overall juga permainan Indonesia itu masih di bawah standar kalau menurut gua ya. Taktiknya John Herdman itu sudah terbaca nampaknya sama Vietnam. Kalau kalian ingat pas kemarin Indonesia lawan Timor Leste, mereka kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Di babak kedua pun mereka baru bisa nyetak gol di menit ke-74, boy. Dan terbukti di pertandingan lawan Vietnam, Indonesia harus dihukum karena kesalahan yang sama. Cuman bedanya ini lawannya Vietnam bukan Timor Leste. Jadi ya habislah Indonesia, boy. Oke lah, nggak apa-apa ya, karena udah terjadi juga 0-3 lawan Vietnam. Yang penting di pertandingan selanjutnya lawan Singapura, semoga aja timnas Indonesia on fire dan bisa mengalahkan Singapura untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Ya, kita sih sebagai fans timnas Indonesia hanya berharap Indonesia bisa bangkit saat berhadapan dengan Singapura nanti dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Terutama gue sih berharap bisa jadi juara ya. Walaupun ya tidak semudah itu Ferguson ya untuk jadi juara, karena lawan Vietnam aja tadi malam ribet. Gimana mau juara? Tapi nggak apa-apa, gue masih berharap ya. Gimana menurut kalian, boy, tentang kekalahan Indonesia versus Vietnam tadi malam? Tulis di kolom komentar, jangan lupa di follow. Let's go.